Oh ya. Wah, hari ini seru sekali nih. Tentunya teman-teman juga sudah siap semua ya. Nah, Kak Daniel mana ya? Kak Daniel? Kita mulai dulu ya, kita buka dulu ya. Tema hari ini adalah setialah kepada Tuhan. Ya, seru deh pokoknya. Teman-teman, yuk kita akan mulai. Mulainya sekarang. Oh iya, kenalin dulu. Namaku adalah Jack. Cukup dipanggil Jack aja. Nggak pakai aja. Jack. Nah, yuk kita akan mulai ibadah WTC Kids online. Kita akan minta Kak Daniel untuk berdoa. Kak Daniel. Nah, adik-adik semuanya sudah siap ya. Tadi Jack bilang sama Kak Daniel, adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, ayo semuanya siap-siap, semuanya kita bangkit berdiri. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya semua, tutup matanya, dan ikuti Kak Daniel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau berikan kami kekuatan untuk beribadah. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan. Biarkan kami menari buat Tuhan. Biarkan kami memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, ya Tuhan disenangkan. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Yuk semuanya bangkit berdiri karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya
Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti Kakak Caca berdoa ya. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami sudah Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. menyembah Engkau. Sekarang Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kau berkati Kau berkati firman ini firman ini dari awal, dari awal, pertengahan, hingga hingga akhir. Terima kasih Terima kasih dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman, mamaku Miracle dari kelasnya Kak Ermin. Sekarang Miracle mau bercerita ayat hafalan Yosua 24 ayat 14. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Miracle ulangi lagi ya. Yosua 24 ayat 14. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jangan lupa yang belum ikut Kids Altar ya, dan bergabung dah. God bless you. Shalom, apa kabarnya? Salam. Ini kita ketemu di mana nih? Ini kita lagi di Zoom, Bim. Kan lagi, Lagi Zoom ya? iya, masing-masing di rumah, Zoomnya di rumah masing-masing ya, syutingnya di rumah masing-masing. Kurang seru sih ya, nggak bisa ketemu ya. Tapi apa boleh buat, karena kita sedang PPKM. PPKM, Bim tahu nggak kepanjangan PPKM? PPKM, kepanjangannya PPKM. Panjang kan? Bukan, PPKM itu kepanjangannya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Oh, kirain Dibuat oleh Bapak Presiden untuk mengurangi angka itu yang terkena COVID. Oh, Bim nggak ngerti kak. Oh, udahlah. Tapi Bim tetap jaga kesehatan ya. Wah, mending kita dengar cerita aja lah. Oh iya. Kita ketemuan hari ini mau dengerin cerita ya. Ya, Nah, cerita hari ini itu temanya berjudul Jika kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan setia kepada Tuhan, Bim. Gitu. yalah, kalau katanya mengasihi Tuhan ya harus setia sama Tuhan. Iya. Mengasihi Tuhan tapi nggak setia sama Tuhan, namanya bohong. Bim, ada cerita Alkitabnya nih, seseorang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Bim mau tahu nggak siapa dia? Cluenya apa cluenya? Cluenya, dia suka berdoa 3 kali sehari. Kayaknya aku tahu. Kayaknya aku tahu. Tahu ya. Terus dia itu pernah dimasukkan ke dalam. Aku tahu. Jangan diceritain. Itu namanya spoiler. Nanti ada cerita. Ya, teman-teman. Ya udah, kita dengerin sama-sama ya. Dengerin aja. Ya betul Bim. Kita dengerin sama-sama ceritanya seperti apa ya. Oke deh. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya
tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Dan tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Keesokan harinya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena mereka telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, ternyata Jadi gimana, Bim? kalau mengasihi Tuhan, ya ini itu sekalipun ada tantangan, sekalipun hukuman mati, mau dilakukan di kandang singa kan, ya tetap setia, seperti Daniel itu loh. Iya, betul sekali ceritanya tentang Daniel. Daniel tadi walaupun dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, Bimbi mau nggak jadi seperti Daniel? mau dong, Mau ya? mau lah, Adik-adik mau nggak seperti Daniel? mau lah. Mau ya? Oke. Kalau gitu, Kasihi Tuhan setiap Yes. waktu, yes. rajin Jadi, berdoa, baca Ya, Alkitab. Terus ya, kalau minggu ini ya. besok nggak datang, namanya nggak setia. Ya, jangan begitu dong, Bim. Satu lagi, Bim. Terus ya, Iya, satu lagi. Setia ikut Kids Altar. iya betul. Ya, Bim sudah ikut Kids Altar kan? udah lah, Setia tidak ikut Kids Altar? setia dong. Senang ya ikut Kids Altar ya? Ya rame-rame. Oke, jadi apa yang Bim pelajari hari ini? Jika Bim Kalau aku mengasihi Tuhan, berarti aku akan setia kepada Tuhan sampai aku mati. Betul, amin. Pinter Bim. Oke. Bim, kita akan dengarkan cerita selanjutnya ya. Oke. Bim duduk. Betul, Bim duduk yang manis ya. Teman-teman juga ya. Oke deh. Nah, adik-adik, kita sampai di pelajaran kehidupan. Nah, pelajaran kehidupan hari ini ceritanya tentang sebuah grup band anak muda. Ya, ini grup band yang terkenal dan bernama Petra Band. Wow, nah adik-adik, Petra Band ini sangat baik. Mereka berlatih setiap hari. Ya, mereka sudah sering untuk diundang di acara-acara gereja, acara lomba, acara olahraga, dan lain sebagainya. Nah, suatu sore ketika mereka sedang berlatih adik-adik, mereka harus berhenti. Kenapa? Karena ada seorang anak kecil
yang pendek yang ada di ruangan tempat mereka berlatih adik-adik. Lalu mereka berhenti, kemudian Mike, pemain drum, dia menghampiri anak kecil ini. Dan anak kecil ini bernama Jay. Aduh, kamu lagi pendek. Kenapa sih kamu selalu ada di tempat ini? Ini kan grup band yang sedang berlatih. Kalau kamu bukan satu grup, kamu gak boleh ada di tempat ini. Ayo, keluar. Nah adik-adik, mereka mengusir Jay. Ya, padahal Jay ingin berlatih. Jay ingin melihat. Jay ini seorang anak yang suka musik. Lalu kemudian juga dia senang kalau melihat orang sedang bermain band. Nah adik-adik, Jay itu sudah terbiasa untuk diolok-olok. Bahkan Mike mengusir, lalu Mike mencibir, kamu gak mungkin, kamu itu gak bisa melakukan bermain band. Walaupun Jay selalu diolok-olok, tapi Jay percaya kalau suatu saat nanti Jay akan bisa bergabung dengan grup band. Nah adik-adik, dengar baik-baik. Ada orang-orang yang akan mematahkan semangat kita. Ya, apa yang kita percayai, selalu ada aja orang yang akan mematahkan semangat itu. Tetapi dengar baik-baik, ketika kita percaya dan mempercayai Tuhan, kita harus tetap semangat. Kita harus percaya bahwa apa yang kita cita-citakan pasti nanti akan terwujud. Nah adik-adik, ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Jadi kita tetap semangat walaupun ada aja orang yang ingin menghalangi, ada aja orang yang ingin mematahkan semangat kita. Nah adik-adik, Jay tetap setia walaupun dia diolok, dia diejek, tetapi Jay percaya bahwa suatu kali nanti dia akan bergabung dengan band dan dia tetap setia untuk bermain band. Nah adik-adik, ketika Jay pulang, dia sangat sedih. Dia berpikir, kenapa sih ada orang-orang yang mematahkan semangatku? Kenapa sih ada orang-orang yang tidak memberi kesempatan untuk aku untuk bermain band? Lalu dia cerita kepada sang ibu. Ibunya sangat baik adik-adik. Ibunya berkata, jangan menyerah. Tetaplah kamu setia untuk berlatih bermain band. Tetaplah kau setia kepada Tuhan. Karena suatu kali nanti Tuhan akan memberikan kepadamu rancangan yang terbaik. Adik-adik, Jay tersenyum, lalu kemudian Jay akan melakukan seperti apa yang diajarkan ibunya. Dia akan tetap setia untuk belajar band. Nah, suatu hari dia datang ke tempat latihan. Dan Jay mendengar alunan musik. Kemudian dia mengendap-endap, lalu kemudian dia buka pintunya. Oh, ternyata ada Pak William, seorang guru atau pemimpin dari band itu. Pak William sedang membicarakan tentang undangan ke Istana Presiden. Kalau bandnya itu diundang untuk menghadiri pesta makan malam di Istana Presiden, adik-adik. Dia berkata kalau mereka harus berlatihan serius. Dia harus menghafalkan lagu-lagu yang terbaru, adik-adik. Nah, adik-adik, band ini sudah pernah untuk bermain di acara-acara khusus. Tapi kali ini adalah acara spesial. Karena dia akan bermain di Istana Presiden. Anggota grup antusias untuk berlatih dengan keras, kecuali Mike. Mike merasa bahwa aku udah bisa. Aku gak perlulah latihan. Bahkan Mike sebenarnya juga tidak mau untuk datang ke acara ini. Mike akan menghabiskan waktu untuk bermain dengan teman-temannya di acara pesta nanti. Nah adik-adik, Mike ogah-ogahan. Mike tidak mempersiapkan. Dia merasa kalau dirinya sudah bisa. Nah adik-adik, band ini berlatih setiap hari. Bahkan berlatih sampai jam 10 malam. Kadang sampai larut. Tetapi band ini
berusaha, untuk bertekad, untuk memberikan yang terbaik. Karena acara ini adalah acara yang sangat-sangat spesial. Apapun yang terjadi, walaupun sampai larut malam, band ini setia untuk berlatih. Nah, begitu juga J. Walaupun J duduk di luar ruangan, tapi J mendengarkan, lalu J menirukan apapun ketukan-ketukannya. Dan J setia untuk berlatih. J juga setia kepada band. Nah, adik-adik, jika kalian setia kepada Tuhan, ada perbuatan-perbuatan yang nampak seperti yang dilakukan J. Kalian akan setia kepada Tuhan dan kalian akan meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Kalian akan fokus kepada Tuhan. Kalian akan melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Ketika kalian setia kepada Tuhan, maka itu akan mengubah tingkah laku adik-adik. Seperti dalam Alkitab tertulis, Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini berarti ketika kalian setia kepada Tuhan, maka ini yang nampak dalam hidupmu. 2 hari sebelum perjalanan ke Istana Presiden, Pak William memutuskan bahwa hari ini adalah hari yang terakhir untuk latihan. Setiap orang, setiap anggota band sudah mengecek alatnya, lalu menyetel alatnya. Dan hari ini J juga bertekad untuk memberanikan diri mengetuk pintu. Lalu kemudian Pak William membukanya. Perkenalkan, namaku J, Pak William. Pak William, bolehkah aku untuk duduk di dalam? Aku ingin melihat latihan dari grup band ini. Lalu Pak William tertawa. Kemudian oke, tidak masalah, duduk saja. Terima kasih Pak William. Aku berjanji aku tidak akan mengganggu latihan Anda. Adik-adik, lalu kemudian J duduk diam untuk memperhatikan latihan mereka. Band mulai berlatih adik-adik. Dan wow, sangat-sangat luar biasa. Kesetiaan mereka, jeripaya mereka, tekad mereka untuk berlatih benar-benar menghasilkan sesuatu yang baik. Dan mereka siap untuk bermain di Istana Presiden. Pak William melihat ke arah J. Dan J sedang asik mengikuti alunan musik. Lalu kemudian dia menutup mata. Dia sangat menikmati. Dia berangguk-angguk. Lalu kemudian Pak William menyetop band yang sedang berlatih ini. Lalu dia memanggil J. J, sini. Wow, kamu sepertinya menikmati, sangat menikmati. Kamu mau coba untuk memainkan drum? Ya, siap. Nah, adik-adik, lalu Pak William menyuruh J untuk mencoba alat musiknya. Wow, hasilnya sangat-sangat baik. Lalu Pak William bertanya, apakah kamu biasa berlatih? Enggak pernah. Aku hanya melihat, aku hanya menikmati ketika grup band ini sedang berlatih dan kemudian aku berlatih di rumah. Dan lalu adik-adik, Pak William berkata bahwa permainannya sangat bagus dan sayang sekali kalau hanya menirukan. Mulai hari ini kamu harus masuk dan bergabung di grup band ini. Kita bisa melihat bahwa J sangat menyukai band. Lalu kemudian dia berlatih, dia mendengarkan dan dia setia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Adik-adik, ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan melakukan sesuatu agar dia terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Jika kalian melakukannya, maka kalian akan setia dalam menyembah Tuhan. Engkau setia untuk memberikan yang terbaik
kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini adalah hari keberangkatan. Semua orang tidak sabar ingin cepat sampai ke istana. Dan mereka tidak mau melewatkan acara yang sangat-sangat istimewa ini. Lalu kemudian Pak William mengabsen. Ya, dipanggilin satu-satu. Lalu kemudian sampailah kepada nama Mike. Lalu Pak William memanggil Mike. Mike? Mike? Ada yang lihat Mike? Ternyata adik-adik, Mike tidak ada. Lalu dia tunggu dan Pak William memutuskan untuk menunggu 20 menit. Siapa tahu Mike masih dalam perjalanan. Tetapi setelah 20 menit, ternyata ada seseorang yang berkata bahwa Mike tidak bisa ikut untuk pergi ke istana presiden. Lalu akhirnya suasana berubah menjadi sedih, menjadi kekecewaan. Karena mana mungkin ketika bermain band tidak ada pemain drumnya. Lalu tiba-tiba Pak William punya ide. Saya akan telepon Jay. Karena Jay itu permainannya lebih bagus dari Mike. Lalu kemudian Jay ditelepon untuk menggantikan Mike. Dan ternyata Jay akhirnya menggantikan Mike untuk pergi ke istana presiden. Adik-adik, Jay merasa tidak percaya. Wah, ini seperti mimpi. Dan benar kata ibu, kalau kita setia, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatunya. Ternyata ibu benar. Inilah hadiah dari kesetiaan. Inilah upahku karena aku sudah setia. Lalu dia menundukkan kepalanya. Dia bersyukur dan dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, Kak Puji juga berharap adik-adik juga memiliki kesetiaan seperti yang dilakukan oleh Jay. Kepercayaan, perbuatan, dan penyembahan Jay menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik sudah melakukan seperti yang dilakukan Jay? Kalau hari ini adik-adik ingin memutuskan seperti yang dilakukan oleh Jay, ayo kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, aku rindu, aku juga memiliki kesetiaan seperti yang dilakukan oleh Jay. Ketika Jay setia, dia akan melakukan apa yang dia impikan. Dan ketika aku setia kepada Tuhan, maka aku akan melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku menyembah Tuhan. Aku setia kepada Tuhan. Aku melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar aku untuk aku setia melakukannya. Kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, kita semua sudah selesai dalam ibadah di WTC Kids Online hari ini. Jack, gimana menurut kamu? Iya Kak, hari ini keren banget. Wah, kerennya di mana? Kita harus setia kepada Tuhan. Wah, iya. Adik-adik kita harus setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati dan disertai Tuhan. Nah, adik-adik hari ini, ketika adik-adik saat ini sedang sakit, ketika papa mama mungkin ada yang sakit, dan hari ini
kita akan berdoa dan Tuhan akan menjamah papa dan mama, opa, oma, dan semua teman-teman kita yang mungkin saat ini dalam keadaan yang sakit. Jack, kita akan berdoa ya. Oke Kak. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dalam ibadah di WTC Kids Online, kami merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini aku berdoa, kami semua berdoa, kami sepakat Tuhan. Kami minta kesembuhan untuk papa kami, kami minta kesembuhan untuk mama kami, kami minta kesembuhan untuk oma dan opa kami, untuk semua teman-teman kami yang terkena sakit COVID-19. Saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menyembuhkan teman-teman kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara adik-adik yang sedang sakit, hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan adik-adik semuanya Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kami dan menebus hidup kami. Engkau juga menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan buat siang. Berkati lebih hari dalam nama Tuhan Yesus. Percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada acara apa dalam minggu ini? Kita akan ada Kids Altar dalam minggu ini. Nah, adik-adik ikut ya teman-teman semuanya. Iya, nah adik-adik, Kids Altar ini adalah tempat di mana adik-adik bisa bertumbuh secara rohani adik-adik. Yuk adik-adik semua gabung, baik kelas kecil maupun kelas besar, kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati. See you di Kids Online minggu depan. See you. God bless you. Ya, God bless you.